yang panjang menjadi ciri utama gajah. Hewan ini cukup akrab di telinga manusia. Bahkan, banyak dari kita yang sudah pernah melihat hewan raksasa satu ini secara langsung, baik itu di kebun binatang, sirkus, atau melihat mereka langsung di habitat aslinya. Gajah saat ini hanya tersisa 2 spesies, yaitu gajah Afrika dan gajah Asia. Gajah adalah hewan yang luar biasa, bukan hanya karena bobot tubuhnya yang berukuran besar, tapi juga karena mereka hewan yang sangat perasa seperti manusia. Berikut fakta-fakta menarik tentang hewan besar yang sangat menarik ini. Gajah menjadi hewan yang dapat ditemukan di berbagai belahan dunia. Dan hewan besar ini secara luas dikategorikan menjadi 3 spesies. Gajah Asia atau Elephas maximus, gajah semak Afrika atau Loxodonta africana, dan gajah hutan Afrika atau Loxodonta cyclotis. Perbedaan spesies ini terletak pada ukuran dan telinganya. Gajah Asia memiliki tubuh yang relatif berukuran lebih kecil dari gajah Afrika dan memiliki telinga yang lebih kecil dan menonjol. Fakta menarik lainnya adalah gajah Asia adalah mereka memiliki satu bagian kecil seperti jari di ujung belalainya, sedangkan gajah Afrika memiliki 2 bagian jari di belalainya. Gajah lebih suka tinggal di habitat yang dekat dengan semua jenis perairan. Akan tetapi, hutan, gurun, rawa-rawa, sabana, dan lain-lain juga merupakan sebagian dari tempat umum habitat gajah. Gajah Asia kebanyakan ditemukan di hutan tropis India, Nepal, dan Asia Tenggara. Dan gajah Afrika kebanyakan ditemukan di hutan tropis Afrika bagian barat dan tengah, Afrika sub-Sahara, dan gurun Sahel. Dibandingkan dengan mamalia darat lainnya, gajah memiliki umur yang relatif lebih panjang. Selain itu, jika mereka hidup di habitat alaminya dengan banyak pilihan makanan dan air, mereka dapat hidup hingga 70 tahun atau lebih. Sama seperti manusia, stres juga dapat mempengaruhi masa hidup gajah. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan stres pada gajah adalah kurangnya sumber makanan dan air yang layak di habitatnya, perburuan liar, penyakit, dan lain-lain. Perburuan liar selalu menjadi penyebab kekhawatiran penurunan populasi gajah. Gajah sangat besar, yang berarti mereka harus makan banyak makanan untuk mengisi tubuhnya. Mamalia besar ini adalah hewan herbivor, atau hewan yang hanya memakan tumbuhan saja. Gajah menghabiskan sebagian besar hari mereka selama hampir 16 jam dengan makan, karena mereka perlu mengisi perutnya untuk menjalani hari. Asupan makanan yang banyak juga disebabkan karena sistem pencernaannya yang lemah. Gajah hanya dapat mencerna sekitar 40% dari makanan yang mereka makan. Oleh karena itu, mereka perlu menimbun lebih banyak kalori untuk menutupi hilangnya nutrisi dari makanan sebelumnya. Beberapa makanan yang disukai gajah antara lain bambu, ranting, biji-bijian, bunga, rumput, buah-buahan, dan lain-lain. Gajah merupakan hewan raksasa dan ukurannya yang besar itulah yang sering menarik perhatian anak-anak pada makhluk ini. Seekor gajah Asia dewasa bisa memiliki tinggi antara 2 meter hingga hampir 3 meter dengan berat kira-kira 3.000 kilo sampai 6.000 kilo. Gajah Afrika dapat tumbuh setinggi 2,6 meter hingga hampir 4 meter dengan berat antara 4.000 kilo hingga hampir 10.000 kilo. Kamu mungkin bertanya-tanya, apa yang mungkin membuat takut makhluk-makhluk besar ini? Tapi, adalah fakta yang mengejutkan bahwa gajah takut pada lebah.
Walaupun kedengarannya aneh, hewan raksasa ini amat ketakutan oleh lebah-lebah kecil. Telah diamati bahwa ketika dikelilingi oleh lebah, gajah cenderung menunjukkan perilaku aneh dengan mengepakkan telinga dengan kuat, menghentakkan kaki, membuat suara, menendang debu, dan bahkan melarikan diri. Rasa takut gajah terhadap lebah begitu besar, sehingga petani Afrika menggunakannya untuk melindungi peternakan mereka dengan menempatkan sarang lebah di dekat peternakannya. Jika membahas predator gajah, sebenarnya hewan raksasa ini tidak perlu khawatir karena memang tidak ada predator alami. Namun terkadang, gajah yang lemah, sakit, atau masih muda dapat menjadi mangsa singa, harimau, atau kucing besar lainnya. Namun, fakta yang paling disayangkan adalah manusia adalah ancaman terbesar bagi makhluk ini. Manusia tidak hanya merusak habitat aslinya, tetapi juga memburunya secara ilegal untuk diambil gadingnya. Karena praktik yang tidak manusiawi, gajah Asia terancam punah, dan gajah Afrika dikategorikan sebagai spesies yang rentan punah. Jika perburuan ilegal gajah tidak berhenti, mungkin ada saatnya gajah hanya akan terlihat di buku saja. Adakah cara yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan gajah? Untuk memulainya, para orang dewasa perlu memiliki langkah-langkah ketat yang menghentikan perburuan gajah untuk melindungi dan melestarikan habitat alami mereka. Berbeda dengan kawanan hewan lain, keluarga gajah justru dipimpin oleh seekor betina. Jangan salah, tidak sembarang betina bisa jadi pemimpin kawanan. Pemimpin yang dipilih adalah mereka yang berusia paling tua. Karena semakin tua seekor gajah betina, maka akan semakin kuat pengaruhnya dalam sebuah kawanan. Dalam satu keluarga gajah, kamu juga nggak akan pernah menemukan gajah jantan dewasa. Karena gajah jantan hanya akan hidup bersama kelompoknya selama 15 tahun sebelum berpisah dengan induknya. Badan gajah memang besar, tapi mereka bukan pemalas. Sementara kita membutuhkan waktu 8 jam untuk tidur, seekor gajah hanya tidur selama 4 jam dalam semalam. Bagi gajah, tidur nyenyak bukanlah hal yang mudah. Mereka jarang sekali tidur sambil berbaring dan mendengkur. Alih-alih tidur nyenyak, kebanyakan gajah justru menghabiskan waktu istirahatnya dengan tidur sambil berdiri. Seekor gajah Afrika memiliki berat antara 4.000 sampai 7.000 kg. Sedangkan gajah Asia memiliki berat 3.000 sampai 5.000 kg. Karena ukurannya yang super besar, tidak heran jika seekor gajah makan dalam jumlah banyak. Tidak ada ukuran pasti berapa kilogram makanan yang bisa mereka santap, tapi seekor gajah bisa menghabiskan 16 jam dari waktunya hanya untuk makan saja. Selain tubuhnya yang besar, otak gajah juga besar. Seekor gajah dewasa memiliki otak sebesar 5,4 kg. Dengan otak seberat itu, mereka juga punya ingatan yang bagus, bahkan tergolong sebagai hewan yang cerdas. Seekor gajah bisa mengingat gajah atau manusia meski sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Bukan hanya itu, ketika diberikan cermin, gajah juga bisa mengenali pantulan dirinya sendiri loh. Boleh saja punya tubuh besar, tapi sama seperti manusia, para gajah juga punya perasaan. Ketika seekor betina melahirkan, gajah lain akan menyambut anggota baru mereka dengan bahagia dan saling bahu-membahu dalam menjaga si bayi kecil. Mereka juga khawatir ketika gajah lain sakit, bahkan menangis ketika salah satu dari kawanannya mati. Saking sedihnya, sekelompok gajah akan memeluk dan menyempatkan diri untuk menatap kawan mereka yang sudah mati selama beberapa jam. Bahkan berusaha menutupi gajah malang itu dengan tanah dan tumbuhan sebelum mereka pergi meninggalkannya.
Mengandung selama 9 bulan bukan hal yang mudah bagi perempuan. Tapi, jika dibandingkan dengan manusia, waktu 9 bulan tidak ada apa-apanya bagi gajah. Seekor gajah betina hanya mengalami masa subur selama beberapa hari. Meski hanya punya waktu beberapa hari untuk kawin, namun seekor gajah betina harus menghabiskan waktu kehamilan yang sangat lama, yaitu sekitar 22 bulan, akhirnya melahirkan bayi gajah ke dunia. Kebanyakan dari kita mungkin berpikir, gajah akan langsung tenggelam begitu mereka masuk ke dalam air. Badannya memang besar, tapi jangan salah ya, biar badannya besar, mereka sebenarnya adalah perenang yang sangat baik. Ketika di dalam air, gajah mampu berenang bahkan menggunakan belalainya untuk menyelam. Keren ya? Gajah adalah hewan yang cukup ramah. Uniknya, sama seperti manusia, gajah selalu menyapa bahkan bersalaman ketika bertemu dengan gajah asing yang bukan berasal dari kelompoknya. Tentu saja mereka tidak benar-benar mengangkat salah satu kakinya dan bersalaman, melainkan saling mengaitkan belalainya. Mereka bahkan mengeluarkan suara bergemuk pelan sebagai cara untuk mengatakan halo. Cuma manusia yang butuh sunscreen atau sunblock untuk melindungi kulitnya dari sinar matahari, tapi juga gajah. Kulit gajah sedikit sensitif dan bisa terbakar sinar ultraviolet. Agar hal itu tidak terjadi, para gajah selalu berusaha mencari tempat teduh untuk istirahat. Mereka juga rajin merawat kulitnya dengan rajin mengoleskan lumpur ke kulitnya menggunakan belalai. Gajah savana Afrika memiliki 4 kuku di kaki depan dan 3 kuku di kaki belakang. Sedangkan gajah Asia memiliki 5 kuku di kaki depan dan 4 kuku di kaki belakang. Perbedaan tersebut karena bedanya tempat tinggal kedua spesies gajah ini. Yang satu tinggal di hutan dan satunya tinggal di padang rumput. Begitulah cara paling mudah untuk membedakan asalnya dari Asia atau dari Afrika. Sudah tahu kan alasannya kenapa? Ya, betul sekali. Tubuh mereka yang berat membuat mereka tidak bisa sedikit pun melayangkan dirinya ke udara. Jika sudah tumbuh dewasa, berat seekor gajah Afrika bisa mencapai 6.250 kg. Kalau bisa melompat, bakal bergetar tuh lahan di sekelilingnya. Gajah dewasa bisa minum 30 hingga 50 galon air setiap harinya. Tentu saja, dengan badan sebesar itu dan aktifnya mereka selama seharian, mereka akan sangat membutuhkan air yang banyak untuk sistem hidrasi mereka. Selain makanan, air juga pasti menjadi pemberi kontribusi terbesar yang membuat mereka memiliki tubuh yang berat ya. Gajah-gajah yang sudah dewasa bisa mengangkat beban lebih dari 300 kg dengan belalainya. Karena itulah, belalai ini digunakan untuk segala hal, mulai dari makan hingga berperlukan. Dan yang paling menakjubkan adalah, belalai gajah memiliki 40.000 otot di dalamnya. Dan tidak kalah pentingnya adalah gadingnya. Seperti manusia, gajah juga bisa memilih ingin memakai gading kanan ataupun gading kiri. Seperti kita, mereka juga bisa kidal loh. Walaupun memiliki telinga yang cukup besar, faktanya hewan ini lebih banyak menggunakan kakinya untuk mendengarkan kehadiran hewan dengan spesies yang sama lainnya, dengan mendengarkan melalui getaran yang diciptakan di tanah dari hewan besar lainnya. Nah, itulah beberapa fakta tentang gajah. Hewan besar dengan belalai ini mungkin bisa punah jika tidak kita berikan bantuan dan dukungan manusia di masa depan. Oleh karena itu, tindakan dan langkah yang tepat harus diambil untuk membantu gajah berkembang. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.
Jangan lupa subscribe dan like video ini ya.